Putih dan merah selalu merupakan warna terindah di dunia. Legiun Tulang. Patuhi panggilan leluhur-leluhurku. Berikan aku kesetiaanmu. Dan gunakan darah musuh untuk menunjukkan pemujaanmu kepadaku. Jalur tulang putih berkelok-kelok. Ujungnya terlihat samar-samar. Tapi sepertinya tidak ada ujungnya. Saya tidak tahu berapa banyak tikungan yang telah saya belok. Atau berapa banyak tulang yang telah saya patahkan. Dan pikiran setiap orang berangsur-angsur rileks. Saat kerumunan mulai merasa kesal dengan jalan tulang putih yang tak berujung dan tak berujung ini. Kabut-kabur di kedua sisi jalan tiba-tiba memantulkan sebuah gambar. Gambarnya adalah kain. Berfluktuasi dengan angin. Tersembunyi dalam kabut dan muncul dari waktu ke waktu. Sedikit ilusi. Dan tampak sangat nyata. Seolah-olah cerita yang terjadi di negeri ini. Melalui ruang dan waktu. Sedang dilakukan oleh semua orang. Di atas layar. Tahun-tahun yang tidak dapat dijelaskan dan waktu yang tidak diketahui. Saya melihat banyak orang dan kuda berjuang di tanah yang penuh pasir dan pasir serta langit yang suram. Kuda perang mendesis. Tombak perang memancarkan cahaya yang tajam. Panah-panah tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus langit. Bunga darah pecah di baju besi es, dan menodai langit. Orang-orang di depan jatuh. Dan orang-orang di belakang dengan cepat berbaikan tanpa ragu atau mundur. Prajurit itu dipotong di lengannya dengan pisau besi tajam. Dan pukulan berikutnya dipukul dengan tangan lainnya. Ksatria itu berkecepatan tinggi panah berputar menembus dadanya dan melepas kuda perang. Sebelum dia meninggal, dia akan membuang tombak perang di tangannya dan berlari melewati musuh di depan. Bayangan pedang cahaya pedang dan daging terbang ke tempat ini untuk menjadi neraka Shenluo. Di mana-mana ada lautan darah gunung mayat. Di mana-mana tunggul lengan patah. Udara meresap dengan darah yang tajam. Tanahnya berwarna merah tua. Perang terus berlanjut. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Saya tidak tahu berapa banyak mata air dan musim gugur yang telah diganti. Kebencian para prajurit yang mati terus menumpuk di langit. Perlahan memadatkan Sungai Kuning untuk memisahkan langit dari tanah. Tanah pada gambar sudah tidak bisa dibedakan dari lumpur atau darah. Xiao Yan dan yang lainnya sepertinya mencium bau darah dari zaman kuno. Yang kental dan menjijikkan. Gambar berlanjut, berubah, dan berlanjut ke siang dan malam. Itu adalah malam tanpa angin dan tanpa bulan. Dalam suara pembunuhan, langit membuka celah secara diam-diam, dan sesosok buram turun dari langit, membangkitkan kebencian langit. Kebencian yang tak ada habisnya sepertinya menemukan jalan keluar, dan tiba-tiba menjadi gila. Dari Sungai Kuning, dari tentara yang mati, dari kebencian kedua sisi perang. Semuanya mengalir ke sosok yang samar. Sosok samar itu sepertinya menikmati kebencian tanpa akhir ini. Di antara banyak paket udara, hanya sepasang mata berwarna darah yang sangat mencolok tergantung di langit malam, menunjukkan kegilaan yang luar biasa. Kebencian langit dikumpulkan dengan kecepatan tinggi, dan tornado besar terbentuk di antara langit dan bumi. Sosok buram itu berada di tengahnya, tertawa terbahak-bahak. Dan tawa itu tampak sangat aneh di malam yang gelap. Perubahan mendadak itu menarik perhatian kedua belah pihak yang berperang. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke atas. Tampaknya semua ini melebihi kognisi mereka. Semua orang melupakan pembunuhan yang sedang berlangsung. Dan senjata di tangan mereka secara tidak sengaja terjatuh. Kuda perang itu gemetar. Kaki depannya meringis cemas. Tampak sangat ketakutan. Setelah menyerap sejumlah besar kebencian, sosok buram itu berubah menjadi wajah ceroboh. Wajahnya membesar tanpa batas, menutupi seluruh langit, dan membuat raungan ke arah bawah. Raungan itu menggelegar, dengan ketidakpuasan yang kuat. Di bawah raungan, tornado yang dibentuk oleh kebencian berbalik arah dan menyapu seluruh bumi. Mata darah melintas di udara. Dan kebencian dengan cepat berubah menjadi kebencian seperti kerasukan hantu. Dan menyapu semua pihak yang berperang. Apakah itu mantan rekan seperjuangan atau musuh? Tiba-tiba, ada ratapan di bumi terbuka. Banyak jiwa menjadi mengerikan dalam kabut. Tampaknya berjuang kesakitan. Tetapi tidak dapat melarikan diri didorong. Dan bergegas ke tanah tanpa sadar. Roh yang tak terhitung jumlahnya dari pedang yang tak kenal takut bergegas ke medan perang tanpa ketegangan. Dan melihat bahwa setiap prajurit dengan cepat mengering.
hanya menyisakan hutan tulang. Dan keengganan sebelum kematiannya berubah menjadi kebencian yang meningkat. Dan bergabung dengan pasukan kebencian. Legiun kebencian berkembang pesat dengan kecepatan bola salju. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan keputusasaan. Seorang prajurit terkenal di dunia yang dikenal di ketentaraan memandang semua ini dengan sedih. Tetapi masih menghunus pedangnya untuk menemuinya. Menantikan keajaiban. Tapi kebencian yang tak terhitung jumlahnya menyambut pedangnya dan menembus ke dalam tubuhnya. Itu tubuh prajurit tiba-tiba berkerut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Benar-benar kehilangan kilau. Dan wajah muda di bawah helm menjadi keriput dan rambut putih seketika. Cang-cang. Tubuhnya merosot. Vitalitasnya berkurang tajam. Dan dia mati di tempat. Melihat bahwa bahkan yang terkuat di pasukan tidak dapat melarikan diri. Kepercayaan dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya benar-benar hancur. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak mati dalam darah pedang. Tetapi jatuh dengan memalukan pada hantu. Tidak ada yang bisa menjelaskan semua ini. Roh-roh yang berduka bersiul. Satu demi satu. Para prajurit menjadi kurus. Gemetar. Dan mata mereka perlahan-lahan menjadi redup. Mereka dengan cepat menjadi tua. Sampai hidup mereka habis. Dan kemudian, jatuh. Dan jatuh dari gunung. Benar-benar sekarat. Dan kebencian yang tidak diinginkan terangkat. Hal yang sama juga terjadi pada tunggangan mereka. Yang tidak lagi kuat. Dan semuanya kurus kering. Dan setelah beberapa saat mereka mengikuti tuannya. Tidak lama kemudian. Hanya tersisa tulang kerangka yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Adegan ini benar-benar menakutkan. Cara kematian yang sangat aneh. Begitu banyak kehidupan segar dalam sekejap mata akan berubah menjadi debu dan menghilang sama sekali. Meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya dengan rasa dingin di punggung mereka. Di atas udara, wajah ceroboh itu tampak puas. Dengan seteguk napas, aliran kebencian yang terus-menerus menelan. Tetapi sosok itu tidak naik dan menyusut. Perlahan-lahan mengembun menjadi sosok ilusi. Kekuatan yang kuat membuat ruang bergetar. Berdiri. Meremehkan tulang mati yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Sosok ilusi itu memandang ke langit dan melambai sesuka hati. Di mata Xiao Yan dan yang lainnya yang mengejutkan. Semua mayat berkumpul dan menumpuk menjadi singgasana besar dari tulang putih. Darah yang belum mengering. Sedikit demi sedikit menjadi arus. Sosok ilusi itu mengangkat kakinya sesuka hati. Mundur satu langkah. Dan riak di bawah kakinya bergema. Mencapai tahta tulang. Sosok ilusi itu duduk dan perlahan berbalik. Sepasang mata berwarna darah tampak berjalan melalui ruang dan waktu. Dan Seng Wang menusuk ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Cahaya dari mata yang berlumuran darah itu seperti substansi. Dan dada semua orang menjadi tumpul untuk sementara waktu. Dan hati mereka terkejut. Ketika mereka kembali ke para dewa. Mereka menemukan bahwa jalan tulang telah berakhir. Dan gambar ilusi di kedua sisi telah menghilang. Semuanya kembali normal dan semuanya benar. Lihat, tahta tulang besar berdiri di kejauhan. Di tahta tulang, sosok dengan punggung menghadap Xiao Yan dan yang lainnya sedang menatap langit. Kemeja putih bulan berkibar tertiup angin. Namun, baik pakaian maupun tubuhnya tampak agak tidak nyata dan tidak nyata. Selendang berambut hitam pada sosok itu, dengan temperamen yang tenang dan anggun. Membuatnya tidak mungkin untuk diasosiasikan dengan kengerian dan kegilaan yang saya lihat pada gambar sebelumnya. Dan setiap orang bahkan memiliki ilusi bahwa mereka sebenarnya adalah dua orang. Tapi tahta tulang dengan darah di depan matanya memberitahu semua orang dengan jelas bahwa yang ini pasti orang berwajah dalam gambar. Sosok ilusi tidak menanggapi kedatangan kerumunan Xiao Yan. Dan masih menatap ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Kerumunan mengepalkan tangan. Keringat mengalir dari telapak tangan. Dan untuk sesaat tidak mungkin menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di atas langit malam, sisa-sisa tiba-tiba muncul. Perlahan-lahan naik dari langit. Menerobos malam yang kacau. Perasaan senang telah berakhir. Kehampaan telah pecah. Bulan merah bersinar. Menggantung tinggi di langit. Yin Hong seperti darah. Sinar bulan tidak lagi selembut air. Tetapi hanya menatap kosong ke dunia yang luas. Bulan darah sunyi, seperti embun beku di mana-mana. Dengan bulan darah bersinar,
Ribuan mil gobi. Ribuan mil pasir kuning. Dan gurun yang sepi. Langit gelap dan gurun kuning timah berbaris. Menunjukkan kehancuran. Sosok ilusi memandang Sueyu dan menghela nafas sedikit. Cahaya bulan yang dingin menyinari seluruh bumi. Tetapi sepertinya dia tidak bisa melihat melalui tabir. Dan tidak bisa mengusir kesepian dan kesepian yang menjadi miliknya. Apakah itu gambaran tunggal yang ditinggalkan oleh kehidupan tanpa akhir dan kehampaan tanpa akhir? Xiao Yan berpikir diam-diam. Bulan mendung dan langit hilang. Dan orang-orang sedih dan bahagia. Sosok ilusif itu mengulurkan jari-jarinya yang panjang. Dengan sentimentalitas yang tak terbatas. Dan menjatuhkan garis di langit malam. Seperti seorang sarjana yang kesepian. Dan kemudian dia perlahan berbalik. Titik. Saat mata menyentuh kerumunan. Ilusi berubah. Mata berlumuran darah itu dingin dan kejam. Cahaya dingin berkedip. Dan kesombongan yang tak terduga keluar dari tubuh. Dan semua orang kehabisan napas. Temperamen yang sama sekali berbeda. Begitu cepat untuk menghidupkan orang yang sama. Mengejutkan semua orang hingga terpana dan tidak bisa diam. Sosok ilusi duduk kokoh di singgasana tulang. Seolah-olah raja ada di dunia. Melambaikan tangan keluhan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan berlutut. Udara di alun-alun hampir terkondensasi menjadi substansi. Wajah mengerikan dari ribuan dendam ada di substansi bagian dalam menjadi lebih jelas dan lebih terdistorsi. Pada saat ini, sosok ilusi benar-benar layak mendapatkan tahta tulang. Seperti penguasa legiun hantu yang sebenarnya. Dan karakter ganas yang menghancurkan langit dalam gambar. Adapun kesepian dan kesepian sebelumnya. Mungkin kesepian selama ribuan tahun. Atau kesepian selama ribuan tahun, siapa tahu. Xiao Shao. Pernahkah kamu mengatakan bahwa produk ini telah lama berada di lingkungan yang keras ini dan sakit jiwa? Xiao Zhan datang dan berkata. Xiao Yan memandang Xiao Xiao berdampingan, terdiam. Tempat itu sangat aneh. Semua orang berkeringat. Hati mereka terkepal. Ekspresi mereka sangat bermartabat. Dan mereka mendengar kata-kata melolong. Dan Ziying tertawa terbahak-bahak. Dan suasananya tiba-tiba mereda. Saat itu. Sosok ilusi di tahta Bon tenggelam. Menunjuk ke semua orang dari jauh. Suara rendah itu terdengar seperti telinga semua orang. 5.000 tahun kesepian. Akhirnya seseorang datang. Selamat datang di tanah kebencian. Cahaya bulan malam ini sangat indah. Aku ingin tahu apakah kamu beruntung atau tidak beruntung. Nada sosok ilusi tiba-tiba bergegas. Dan dia kehilangan ketenangannya dan menjadi sedikit bersemangat. Gila. Xiao Zhan adalah komentar tidak sopan lainnya. Malam ini dan bahkan malam kegelapan. Bulan darah menggantung. Karena yang disebut material harus dibalik. Itu hanya menekan tubuh kursi ini. Membuat kursi ini kurang kuat dari biasanya. Ini adalah kesempatanmu. Suara sosok ilusi menjadi sedikit histeris. Berdiri. Tapi kunjungan Blood Moon juga merupakan malam yang tak terlupakan dari Wright and Bond. Ini kesedihanmu. Darah yang bermekaran di langit malam selalu merupakan hadiah terindah di bawah langit malam. Para tamu yang terhormat, apakah Anda akan mempersembahkan hadiah ini untuk kursi ini? Ayo, coba pesta legiun mayat hidup ini. Matanya menjadi merah darah, dengan keinginan gila akan darah. Putih dan merah akan selalu menjadi warna terindah di dunia. Legiun tulang, mematuhi panggilan leluhur-leluhurku, menawarkan kesetiaanmu kepadaku. Dan menggunakan darah musuh untuk menunjukkan pemujaanmu padaku. Suara kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi kekhidmatan, tidak marah, dan menunjukkan gaya raja. Evaluasi Anda benar-benar sangat relevan. Xiao Yan berkata kepada Xiao Zhan berdampingan. Leluhur-leluhur ini adalah orang gila. Terima kasih atas pujiannya. Xiao Zhan Zhaosan menerima semua pujian dari Xiao Yan. Semua orang tidak pernah menemukan bahwa pipi Xiao Zhan sebenarnya tidak kurus. Dan ada kecenderungan meningkat dengan kekuatan yang meningkat. Mengapa wajahmu semakin terlihat seperti perisai? Ziying berpikir untuk mencakar wajah Xiao Zhan. Tetapi ternyata kakinya sepertinya tersangkut sesuatu. Melihat ke bawah. Ziying segera menurunkan rambutnya. Tubuhnya ngeri. Dan dia melompat sambil berteriak. Saya melihat kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya berjuang keluar dari tanah. Tulang Sen-Sen ditarik tanpa sadar di samping kerumunan.
Rahang tengkorak dilipat menjadi satu, dan cahaya berpendar naik dari tulang. Lompat ke udara, Xiao Yan mengingatkan. Lalu dia menurunkan lututnya dan mengangkat lututnya. Tulang dan sayapnya bergetar. Dan dia menandai bilah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dimanapun bilahnya berada, tulang-tulangnya beterbangan seperti kertas robek, saling bergesekan. Jatuh. Segera setelah itu, Xiao Yan melintas di tanah dan kumpulan kerangka lainnya dengan tangan dan sayap terentang berkibar. Dia sudah berada di udara, melihat ke bawah, dan melihat tulang putih yang padat dan tak terhitung jumlahnya bergetar dari tanah. Ziying telah lama kehilangan wajahnya. Zenni juga mengulurkan tangannya yang halus, meraih lengan Xiao Yan, dan sedikit gemetar, dan alis semua orang terkunci rapat. Gurun meniup angin puyuh, menggulung pasir kuning ke atas, dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dari tanah, seperti lipatan pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang padat, membentang ke cakrawala hitam di kejauhan. Koneksi ke ground tetap tidak terputus. Di malam yang gelap ini, kerangka pucat mengenakan baju besi yang rusak, memegang pedang kuno, menatap orang-orang di atas. Tanpa fluktuasi dalam hidup, putaran bulan darah bersinar dengan dingin, melapisi kerangka seolah-olah dengan darah basah. Itu mengejutkan. Xiao Yan melihat semua ini di udara, dan mau tidak mau saling memandang. Mereka merasa semua ini terlalu nyata, dan ketika mereka saling menatap, mereka menunjukkan kecemasan dan kecemasan. Aku mengandalkannya. Sangat banyak. Kamu menjual tulang di rumah biru. Xiao tidak bisa menahan diri lagi, dan mengeluarkan kata-kata makian, yang langsung membatu semua orang. Untungnya, meskipun ada banyak kerangka di bawah, tapi kami tidak memiliki kesadaran dan kami tidak merasakan gejolak kehidupan. Seharusnya tidak sulit bagi kami untuk menangkap pencuri itu. Pertama, Le Shaolong adalah yang paling berhati-hati dan selalu memberikan saran tepat waktu. Dilihat dari kekacauan nenek moyang Urait, itu seharusnya menjadi kekuatan kaisar pertempuran puncak bintang 6. Jika Anda bisa mendekat, mungkin tidak terlalu sulit untuk menang. Namun, saran ini terlambat untuk dilaksanakan. Seperti sumpah pria dan wanita di bawah sinar rembulan. Indah mempesona, dan sangat cepat hancur. Urait, tulangnya sudah siap untukmu. Cocok bersama. Kamu sekali lagi akan menciptakan mitos yang tak terkalahkan. Sidik jari nenek moyang para Urait di tahta tulang berubah dengan cepat. Dan mereka tersapu oleh amarah mereka. Dengan cepat terkondensasi menjadi rune hijau di udara. Dan membobol tubuh para Urait yang disembah. Rune memasuki tubuh kebencian. Dan suara mendesis tajam terdengar di bawah langit malam. Dan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tubuh tulang yang tegak. Tidak bergerak, dan tidak sadar. Hantu itu kerasukan. Dan ada kilatan cahaya hijau di tengkorak-tengkorak yang kosong. Dua api hantu berwarna hijau menyala di rongga mata. Dan tiba-tiba ada gelombang kehidupan. Kemudian semua kerangka menendang kaki mereka dan bergegas. Di udara, tulang yang tak terhitung jumlahnya dipotong ke Xiao Yan dan lainnya. Sosok ilusi di tahta tulang tampak suram untuk sementara waktu. Tampaknya penggunaan teknik pertarungan yang aneh ini telah menghabiskan banyak tenaga. Tetapi seringai sombong di matanya tampaknya telah melihat akhir dari Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya ada di udara. Seperti ikan di air. Kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya melompat. Berselang-seling. Seolah terjalin menjadi jaring langit. Dengan cepat mengencang di udara. Kerumunan akhirnya bergerak. Bergerak di lautan putih yang luas ini. Jika Xiao Yan dan yang lainnya adalah ikan, maka mereka menunjukkan keganasan hiu. Xiao Yan melangkah melalui kehampaan dengan kilat. Matanya sangat tajam. Dia menghindari pedang tajam. Dan maju. Mematahkan pergelangan tangan tengkorak dengan klik. Dan menyambar pedang berkarat itu. Kemudian, dia membelahnya dengan punggung tangannya. Jian Guang menyapu. Dan dengan sekali klik, sebuah kepala terguling. Bayangan Ziying tidak dapat diprediksi. Bilah tajam di tangannya memancarkan kecemerlangan dingin. Dan semua senjata kerangka yang mengelilinginya terguncang. Diikuti oleh bilah vertikal yang membelah. Memotong tengkorak menjadi dua bagian. Dan kemudian menggunakan kejutan,
Tengkorak itu pecah berkeping-keping. Beberapa bagian jatuh ke udara. Le Saolong membawa sedikit cahaya bintang. Seperti sedikit cahaya bintang yang berkedip-kedip di malam hari. Duri ganda dengan cepat berbunyi. Menembus sekelompok kerangka di tempat. Dan semangat juang yang kuat menerbangkan kerangka itu lebih dari 10 meter dan lalu jatuh. Kekuatan tempur Xiao Xiao sangat sengit. Dan dagingnya yang kuat sangat tidak normal. Dia meninju tinjunya lebih dari 10.000 derajat. Dan menghancurkan semua kerangka yang dekat dengannya. Gas beracun Nan Erming berguling dan berubah menjadi tombak perang. Ujung tombak itu meledak menjadi cahaya terang. Menghancurkan kehampaan. Dan langsung melewati seorang jenderal kerangka yang mengenakan baju besi berat dan memegang perisai kuat di dadanya. Kekuatan yang kuat membawa kerangka itu. Ada jarak hampir 100 meter di belakang sang jenderal. Dan tepung tulang langit beterbangan. Kerumunan memasuki kelompok tengkorak. Saat harimau turun gunung. Patah tulang beterbangan kemana-mana. Kerangka di udara dibombardir oleh kerumunan. Dan tulang menutupi tanah. Sosok ilusi di kejauhan tidak tergerak oleh tulang terbang di depannya. Karena dia tahu dengan jelas bahwa di lautan perang kerangka, orang-orang Xiao Yan hanya menghancurkan gelombang dalam gelombang ribuan hektar. Segera, Xiao Yan dan yang lainnya juga menemukan situasi ini dan dengan cepat mengubah strateginya. Dari pembantaian satu tubuh menjadi penutup teknik pertarungan kelompok. Beberapa orang membentuk lingkaran dari belakang ke belakang. Bergema dari ujung ke ujung. Dan keterampilan bertarung yang mereka perlihatkan menjadi benteng skala penuh. Ribuan kerangka sekali lagi dikalahkan. Namun, sebelum badai datang, deburan ombak hanyalah nada pertama dari pendahuluan. Dan ombak berikutnya adalah lagu tema yang sebenarnya. Tengkorak padat bergegas. Mengisi ruang di mana semua orang berada. Selama bagian dari kerangka yang telah dipatahkan oleh kerumunan tidak hancur, mereka akan menyeret tubuh yang patah itu dan menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, tanpa rasa takut sedikit pun, tidak bisa dikatakan berani, tetapi hanya mati rasa. Tetapi ketika emosi ini berkembang secara ekstrim, itu menjadi teror. Xiao Yan melambaikan kakinya seperti angin. Membunuh niat dalam angin. Dan api abu-abu membungkus tubuh penguasa. Memotong ruang di depannya. Tapi Xiao Yan segera mengetahui bahwa bayangan penguasa yang terlempar belum ditemukan. Dan kotak yang terpotong dipenuhi dengan tengkorak yang melonjak. Tengkorak lengan kiri patah. Dan lengan kanan terus menebas dengan tajam. Tengkorak kepala yang patah. Tombak di tangannya terus menusuk tombak ke depan. Seluruh tubuh hancur. Hanya menyisakan tengkorak yang redup. Rahangnya terbuka dan tertutup. Masih ingin menggigit misi terakhir. Ada perbedaan besar antara ketidaksadaran dan ketakutan akan hidup dan mati. Satu interpretasi adalah negara. Dan yang lainnya adalah keberanian. Ketika kegemaran tengkorak berada dalam kondisi ini. Dan kondisi ini dibawa ke titik ekstrim. Jenis muatan tanpa rasa sakit bisa lebih dari 100 kali lebih banyak daripada ketakutan akan hidup dan mati. Setidaknya ada rasa sakit dalam ketakutan akan hidup dan mati. Pasti ada kebodohan dalam aksi rasa sakit. Pada saat hidup dan mati. Kali ini adalah penyangga. Tetapi tanpa rasa. Bahkan penyangga ini dirampas. Xiao Zhan mengibaskan lengan terputus yang tersangkut di tubuhnya. Melihat ke lautan tengkorak di bawah. Dan menarik napas dingin. Namun, kekuatan antara Samsung dan 4 bintang. Tetapi sejumlah besar tengkorak hanya membuat jalan layang antara langit dan bumi. Dikelilingi oleh tulang-tulang besar. Tongkat badai diangkat. Angin puyuh naik. Dan berputar-putar di sekitar kerumunan. Mengetuk kerangka close up. Menghancurkan kerangka memasuki tengah angin puyuh. Dan badai menyapu lengan yang patah di langit dan kaki sisa. Untuk sementara mengisolasi ruang kecil. Mencapai puing-puing tulang dari rambut. Ziying mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan. Ini bukan cara untuk pergi. Cepat atau lambat kita akan ditelan oleh kerangka ini. Semua orang mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat seekor gajah. Ia tidak dapat menelan semut. Semua orang tahu kebenaran ini. Tangkap dulu pencurinya. Mungkin ini satu-satunya solusi. Le Saolong menggerakkan tangannya yang masam. Matanya tampak menembus tulang-tulang yang besar. Dan melihat sosok yang kesepian dan gila itu. Saran Saolong patut dicoba.
Zenni mengikuti mata Le Shaolong dan tidak melihat apapun kecuali kerangka yang mengerikan itu. Kalau begitu cobalah. Xiao Yan memandangi pasukan kerangka yang hendak keluar dari angin puyuh. Tidak lagi ragu-ragu. Dalam beberapa kata ini, angin puyuh luar telah memenuhi tulang. Dan angin tidak lancar. Sehingga sekelompok besar kerangka yang memegang pedang patah dan pedang bergegas masuk dari celah angin puyuh. Cahaya pisau bergesekan dengan udara untuk membuat suara mendengung logam. Gas pedang menembus angin puyuh dan mengeluarkan suara aliran udara yang tajam. Dan rahang yang tak terhitung jumlahnya membengkak ke atas dan ke bawah untuk membuat suara, klik, seperti kerangka semut yang melangkah keluar. Dari kekosongan suara kusam rendah. Semua ini, dalam kehampaan yang gelap, terutama kulit kepala. Adegan ini, bahkan sekilas, tidak akan dilupakan bahkan setelah 10 kehidupan. Ketika angin puyuh badai benar-benar musnah, Xiao Yan memimpin semua orang keluar. Xiao Yan melambai pada penguasa kuno dengan gelombang, dan langit hijau menyebar di sepanjang tubuh penguasa tanpa mewah. Sangat mudah untuk membelah secara langsung, dan sebuah tempat terbuka dipotong di lautan tengkorak. Api langit menghancurkan penguasa kuno, dan terus memotong ke depan, menghancurkan ratusan tulang, dan akhirnya membelah jenderal kerangka untuk berhenti. Di akhir promosi ke Samsung King of Fighters, dia memiliki api psikis. Kekuatan Xiao Yan memang telah mencapai level tertentu. Pukulan yang begitu sederhana dan langsung memiliki kekuatan yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa kuat serangannya. Itu seperti batu besar yang masuk ke dalam air. Sesaat, orang-orang hanya melihat sekilas, dan melihat tanah tandus di bawah. Mereka belum menemukan singgasana Bon-Bon, dan mereka menutupi semua celah dengan jumlah umum kerangka koloni semut. Pasukan kerangka cakar tarian Zhangya yang tak berujung dan tak berujung benar-benar menghancurkan impian Xiao Yan untuk segera membuka jalan menuju tahta tulang. Meskipun kekuatan tengkoraknya juga antara 3 dan 4 bintang. Tetapi itu tidak terhitung. Membunuh tanpa henti. Dan orang banyak kehabisan nafas. Perasaan ini terlalu kejam. Dan pertempuran teror akhirnya menjadi marah. Membunuh. Bunuh. Xiao Zhan. Seperti guntur meledak. Mengguncang langit. Terinfeksi oleh melolong. Semua orang ditekan untuk waktu yang lama. Kemarahan meletus sepenuhnya. Dan pedang itu sangat mematikan. Dia menebas kerangka di sekelilingnya. Dan raungan keluar puluhan mil. Pertarungan melanda. Bayangan pedang Le Shaolong dan Ziying. Angin penguasa Xiao Yan. Pedang cincin Zenni. Tombak perang Nan Erming. Angin puyuh badai. Terjalin. Mengumpulkan niat membunuh yang tak terbayangkan. Bersatu dengan kekuatan hidup dan mati yang ganas. Dia menembus lapisan tulang. Menebang banyak semangat juang. Dan mengaduk tulang dengan momentum untuk maju. Beralih ke Warcraft biasa. Saya khawatir saya sudah terhalang oleh niat membunuh. Sayangnya, semua orang bertemu dengan sekelompok korps mayat hidup dan kelompok tanpa emosi apapun. Lapisan demi lapisan pecah. Potongan demi lapisan dipotong. Tetapi kerumunan masih dikelilingi oleh tengkorak ke segala arah. Dan lapisan tengkorak menutupi cahaya bulan di langit. Dan semua orang menjadi gelap di depan mereka. Seperti setetes air. Ke neraka tanpa batas. Tengkorak yang ditendang menghancurkan tulang rusuk. Berbalik dan meninju tombak patah yang datang dari bawah. Menghindari kapak dari potongan miring. Dan lengan saat petir menyambar leher penyerang. Titik. Keringat orang-orang menembus pakaian. Menetes ke celana. Menetes ke udara. Bercampur dengan tepung tulang. Dan menjadi keruh. Saat orang-orang berkelahi. Botol dan botol diisi dengan cairan kingling di mulut mereka untuk memulihkan semangat juang mereka. Mereka tidak tahu lagi berapa tulang rusuk yang dipotong. Berapa kepala yang patah. Dan berapa tulang yang dibelah. Itu awalnya mengerikan. Niat membunuh menjadi mati rasa tanpa batas. Mengulangi setiap gerakan secara mekanis. Lengannya sakit seolah-olah dia tidak bisa mengangkatnya lain kali. Dia menatap kosong ke kerangka yang masih tampak di depannya. Dan semua orang tersentak dengan enggan untuk beberapa saat. Karena setiap nafas dibawa dengan tepung tulang yang berkibar. Dan perasaan yang sangat menjijikkan membuat mereka muntah berkali-kali. Xiao Shao.
Semua kerangka ini menjadi seperti ini sekarang karena roh yang berduka. Roh yang berduka mungkin juga milik roh jiwa. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menerima kesadaran orang gila di bawah? Mengapa tidak mencoba kekuatan jiwamu? Petik 2. Zenmi sudah lama memikirkan masalah ini. Dia awalnya mengira bahwa kerangka ini kebal terhadap keterampilan bertarung jiwa. Tetapi bagaimana memikirkan apa yang salah? Akhirnya menemukan sedikit. Ini tampaknya kerangka. Tetapi sebenarnya itu adalah dendam. Hanya dendam. Roh itu meminjam tubuh kerangka itu. Memikirkan hal ini, dia langsung melamar Xiaoyan. Proposal Zenmi tiba-tiba membuat Xiaoyan menoleh ke belakang dari pemotongan mekanis. Dan matanya menjadi cerah. Dia awalnya mengira tengkorak itu tidak memiliki jiwa. Dan diingatkan oleh Zenmi. Seperti inisiasi nyanyian. Hatinya tiba-tiba terbuka. Pada saat pikiran Xiaoyan terganggu, beberapa tombak menusuk dari dalam. Mengancam. Beberapa kerangka di sampingnya juga menebas punggung Xiaoyan. Dan pisau patah yang berkarat itu pecah menjadi pertarungan bintang 4. Fluktuasi. Ketidaksakitan kerangka itu dikombinasikan dengan kelicikan roh-roh yang berduka membawa esensi taktik laut manusia sepenuhnya. Terburu-buru, Xiaoyan memutar dan menghindari tombak. Sayap tulang menyebar. Mencapai kecepatan ekstrim, melintasi pisau berkarat, dan menebas dan memiringkan beberapa kerangka yang diserang. Kerangka itu terlambat untuk bereaksi. Tubuh yang rusak dibagi menjadi 4, dan Xiaoyan untuk sementara keluar dari pengepungan. Zenmi juga mengguncang kerangka di sekelilingnya dan berlari ke Xiaoyan untuk melindungi Xiaoyan. Melihat kepala Zenmi sedikit mengangguk, sidik jari Xiaoyan tumpang tindih satu sama lain. Roh darah bertekad untuk berlari. Energi khusus bergabung ke langit dan bumi bersama dengan kekuatan jiwa. Raksasa-raksasa muncul. Melonjak dengan jiwa yang kuat kekuatan. Besar langkah demi langkah. Membuat bayangan besar di langit. Tengkorak sinaptik mendongak. Dan api hijau bergetar di kepala pucat. Yang tampak sedikit menakutkan dan gelisah. Mata memandang ke bawah dengan acuh tak acuh. Raksasa itu tidak peduli dengan lompatan yang tak terhitung jumlahnya dan mengayunkan pedangnya sendiri. Gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya. Dan kemudian sosok besar itu secara bertahap menjadi tidak terlihat dan menghilang ke dalam kehampaan. Tapi gelombang suara itu tidak hilang. Dan masih menyelimuti skeleton army di bawah. Saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi pada Xiaoyan. Sungai kuning di atas langit ternyata memancarkan sinar cahaya. Menyatu menuju gelombang suara. Huangquan Heavenly Werat. Cahaya yang mengelilingi gelombang suara dengan cepat menyatu satu sama lain. Seolah tidak bisa dibedakan satu sama lain. Yellow Spring Sky Werat. Sama dengan sungai kuning, Xiaoyan melihat pemandangan ini dengan kaget dan bingung. Dan tidak bisa menebak alasannya. Faktanya, Xiaoyan sudah menebak bahwa itu tidak dapat dipisahkan. Pencipta, Huangquan Heavenly Werat. Terinspirasi oleh Huangquan dan menggunakan kekuatan jiwa untuk meniru kekuatan sungai Huangquan. Keduanya bisa saja menyatu satu sama lain. Meskipun, sungai Huangquan, di sini bukanlah kekuatan murni yang dimiliki Huangquan di bawah Anda. Tetapi akumulasi keluhan selama bertahun-tahun tidak dapat diremehkan. Cahayanya terus diintegrasikan ke dalam gelombang suara. Dan kekuatan gelombang suara menjadi lebih kuat dengan segera. Kecepatan gelombang suara begitu cepat sehingga tekanan langsung turun. Menyebar ribuan mil. Dan kehampaan itu bergolak keras. Korps tengkorak yang diselimuti gelombang suara semua berdiri di tempat. Senjata di tangan mereka mempertahankan sikap ditembak di udara. Kaki mereka yang terangkat juga berhenti di udara. Dan tulang rahang yang naik turun ditopang oleh sebuah dukungan tak terlihat. Tidak bisa lagi bergerak. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti. Di korps kerangka, lampu hijau di tengkorak menyala dan tidak ada lagi vitalitas. Di bawah puncak 4 bintang, sekelompok lampu hijau di tengkorak keluar dengan gemetar. Kekacauan di mana-mana. Tidak lagi kuat sebelumnya. Menjadi sangat redup. Puncak dari 4 bintang adalah ledakan rambut. Kilatan lampu hijau. Dan kemudian melanjutkan aksi sesaat kemudian. Senjata di tangan dipukul sesuai dengan inersia sebelumnya. Tetapi tanpa kekuatan dan kekuatan sebelumnya. Bayangan ungu diblokir dengan bilah ganda.
dan tubuh bilah tajam tidak bisa dihancurkan. Semua senjata penyerang terputus, dan sedikit rona muncul di wajah kecil itu. Merasakan ruang kosong di sekelilingnya, senyum manis jarang muncul. Kerumunan melihat pemandangan ini dengan takjub, melupakan kegembiraannya, dan tampaknya belum pulih dari keterkejutannya. Dan bahkan Xiaoyan sedikit bingung. Untuk pertama kalinya, kekuatan Huang Quan Heavenly Wrath begitu dahsyat. Mungkin kekuatan Xiaoyan telah meningkat sejak dia dipromosikan. Atau mungkin integrasi Sungai Huang Quan, atau atributnya seimbang. Tapi bagaimanapun juga, di depan kemarahan Huang Quan Tian, tentara kerangka dikalahkan dengan cara ini untuk pertama kalinya. Tentara tengkorak yang tidak terpengaruh di kejauhan menatap kosong ke ruang terbuka di sekitar Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka segera bergegas, menginjak kehampaan dengan langkah bulat. Tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan pembunuhan menyebar ke alam liar. Dengan satu pukulan, kepercayaan diri Xiaoyan berlipat ganda. Sidik jarinya terus berubah. Dan, Huang Quan Skyward Wrath terus ditampilkan. Berkomunikasi dengan Sungai Huang Quan di atas langit. Kekuatan jiwa itu seperti banjir, menutupi semua kerangka. Tanpa ketegangan, tengkorak besar itu menyapu seperti sepotong nasi. Dan kerangka tingkat rendah menghapus kebijaksanaan di tempat. Kebencian yang masih hidup melarikan diri. Dan deru kebencian menembus gendang telinga. Tetapi masih lolos. Tidak ada pengepungan berikutnya dari kerumunan. Hanya kerangka tingkat tinggi yang selamat. Tetapi lautan kerangka, yang semakin kecil dan semakin kecil, perlahan kehilangan kekuatannya.